Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam rekan-rekan semua, mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya semester 3, yang mana hari ini kita akan bertemu kembali ya. Kita bertemu kembali di pertemuan yang ketiga, teman-teman, dimana sesuai dengan janji saya kita adakan secara online, namun sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi ini bukan berarti keinginan saya secara pribadi, karena sudah saya jelaskan kelebihan sama kekurangannya kalau misalkan kita melalui atau kita pembelajarannya daring. Kalau misalkan kita menggunakan Zoom, banyak sekali kendala ya, terutama di spesifikasi laptop. Jadi kalau misalkan sekaligus Zoom, sekaligus kita menggunakan NetBeans-nya, dikhawatirkan nanti bandwidth-nya terlalu besar, atau misalnya mungkin juga gitu ya terjadi delay, koneksi dan seterusnya. Maka di sini saya membuat video pembelajaran kepada teman-teman, tutorial materi di pertemuan yang ketiga ini. Namun teman-teman diharuskan untuk membuat video yang sama seperti saya, kemudian diimplementasikan ya. Jadi hasil pembelajarannya ini tolong diimplementasikan. Kemudian nanti link videonya di-share langsung ke grup WA, dan wajib juga untuk on cam ya teman-teman, biar saya tahu kalau itu benar-benar teman-teman yang mengerjakan, karena itu salah satu bentuk validasi untuk absensi teman-teman. Oke ya, jadi absensi nggak perlu ngisi, saya absensi akan melihat dari link Zoom, link YouTube atau link video yang teman-teman kirim ke saya tentang implementasi materi di pertemuan yang ketiga ini. Jadi bukan tugas ya, maksudnya teman-teman tinggal ngikutin langkah-langkah yang saya lakukan. Nanti teman-teman pun sama, boleh dengan narasi ya teman-teman, jelaskan ya mampunya teman-teman, itu dikirimkan ke saya karena ada penilaian, tapi itu menjadi salah satu bentuk validasi absensi atau bukti kehadiran teman-teman ya. Nanti saya ngisi. Oke, di pertemuan yang ketiga ini teman-teman, di slide-nya sebenarnya di deskripsi singkat dulu, teman-teman mungkin bisa baca ya deskripsi singkat ini. Tiap pertemuan mungkin bisa saya share atau bisa saya jelaskan ke teman-teman tentang tujuan akhirnya, dimana kita akan membuat sebuah aplikasi berbasis graphic user interface, tapi tetap berparadigma berorientasi objek ya teman-teman, dimana nanti temanya adalah transaksi dan diintegrasikan ke fitur database sederhana ya, CRUD di sini. Oke, untuk bahan kajian materinya di sini yang kita awali dulu dengan membuat kalkulator sederhana ya. Sebenarnya kalkulator ini kita gunakan untuk fungsi transisi. Jadi kita juga belajar hari ini untuk fungsi transisi antar JFrameForm. Jadi selain kita membuat kalkulator sederhana, kita juga nanti akan mencoba untuk mentransisi antar form dengan mengimplementasikan juga pembuatan frame form untuk form login. Jadi kita buat login, tapi ini tanpa database dulu teman-teman. Kita menggunakan script saja. Kemudian nanti loginnya masuk ke kalkulator, kalkulator juga bisa logout nantinya. Jadi itu ada transisi antara dua frame. Oke, kita buat kalkulator sederhana dulu teman-teman. Desainnya bisa dilihat nanti di slide seperti ini. Teman-teman kalau misalkan di video enaknya teman-teman bisa pause dulu, kemudian teman-teman bisa lihat nih desainnya seperti ini, dan teman-teman nanti coba drag and drop. Tapi perlu diperhatikan, yang pertama ini perhatikan kursornya ya teman-teman. Di sini yang saya arahkan kursornya di sini adalah text field. Ingat ya, selain text field ini
yang angka sama dengan ini yang saya lingkarin ya. Jadi 1 2 3 plus, minus, kali, bagi dan seterusnya sampai sama dengan ini adalah button. Ingat ya, ini text field, ini button, JavaX swingnya, dan ini kita logoutnya menggunakan label aja teman-teman. Kita menggunakan teks ya, tapi di swingnya kita menggunakan label atau label. Nah, setelah teman-teman desain seperti ini, nanti kita akan implementatif ke NetBeans-nya ya. Sebenarnya saya sudah buat teman-teman, jadi biar teman-teman nggak terlalu memperhatikan bagaimana saya mendrag and drop, karena di pertemuan 1 dan 2 sudah saya jelaskan ya bagaimana caranya untuk mendrag and drop, kebutuhan apa yang kita butuhkan di frame tersebut. Jadi teman-teman tinggal mempause dulu mungkin videonya, kemudian desain seperti ini gitu ya, kemudian diikuti ya. Setelah desain ini selesai teman-teman, di sini di NetBeans-nya, setelah desain ini sudah selesai, langkah pertama yang perlu dilakukan di sini adalah mengkonfigurasi isi-isi button yang ada di angka ya, yang di angka. Nah, tapi sebelumnya juga teman-teman yang perlu diperhatikan di sini, kita juga harus mendeklarasikan variabel khusus untuk text fieldnya. Di sini teman-teman masih ingat ya, klik kanan text fieldnya, change variable name. Kebetulan variabel yang saya gunakan di text field, komponen text field yang ada di desain ini ya, yaitu adalah display. Teman-teman boleh mengikuti, boleh tidak, yang jelas nanti disesuaikan. Oke, kalau sudah kita oke. Kalau button-button perlu nggak sih Pak di-change variabel atau kita deklarasikan variabel? Menurut saya sih nggak perlu, karena ini fungsi trigger, jadi nggak perlu. Jadi yang dipakai untuk deklarasi variabel ini adalah text field-nya. Nah, kemudian di sini script yang akan saya share, yaitu ini PowerPoint-nya, punten ya teman-teman, nggak akan saya share dulu, karena biar teman-teman implementasinya langsung ngoding, artinya langsung diketik gitu ya, per scriptnya gitu. Jadi boleh di pause dulu, misalkan seperti ini. Nah, ini deklarasi variabel untuk, bukan deklarasi variabel ya, sebenarnya ini deklarasi variabel yang dipakai untuk source terlebih dahulu. Ini khawatir ada yang terlewat ya. Jadi teman-teman harus mendeklarasikan variabel pada source. Yang tadi kan sudah mendeklarasikan pada desain ya teman-teman. Khusus untuk text fieldnya aja kita gunakan tadi display. Setelah itu teman-teman ke NetBeans-nya, ke source ya. Kemudian di bawah ini teman-teman, di bawah perhatikan kursornya, saya scroll dulu. Nih di line ke-11, public class calculator bla 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 bla, itu teman-teman deklarasikan variabel yang ada di source ini, yaitu angka. Kita gunakan string, kemudian double. Nah, double ini dipakai untuk jumlah angka 1 sama angka 2, dan kita isikan nilainya itu 0 ya. Di sini kita isi 0. Soalnya ini teman-teman, salah satu tips kenapa sih perlu diisi dengan angka 0, karena kalau misalnya defaultnya dia nggak dikasih angka, maka isinya adalah 0, tulisan 0. Nah, itu sebenarnya akan mengganggu pada display aja gitu. Display kalkulatornya nanti ada tulisan 0 gitu. Nah, maka menghandlenya dengan memberikan nilai 0, 0, dan 0 seperti itu. Kemudian yang satu lagi adalah ini untuk pilih. Ini untuk digunakan untuk switch case-nya, karena di sini kita akan menggunakan 4 operasi bilangan seperti halnya di pertemuan yang kedua teman-teman ya. Namun ini fungsinya untuk di button. Oke. Jadi teman-teman perlu diperhatikan di bawah public class ini, teman-teman deklarasikan variabel angka, kita kosongkan ya. Kemudian jumlah 0, angka 1 0, ini pakai koma ya, pakai koma, terus terakhirnya titik koma. Kemudian di akhir ada integer pilih. Oke. Sebelum lanjut, di sini teman-teman, kenapa saya memberikan materi tentang kalkulator ini? Karena salah satu alternatif tema transaksinya, teman-teman bisa membuat dengan model seperti ini. Artinya, teman-teman kalau misalkan
memilih tema transaksi SPBU misalnya ya, atau ATM mungkin, atau misalnya handphone. Misalkan handphone itu misalkan mau top up tapi mau pakai menu handphone gitu ya. Jadi tampilannya itu, inputannya itu tidak berdasarkan keyboard gitu ya, inputan ketikan keyboard, tapi inputan yang kita sediakan menggunakan button-button yang berparameter seperti itu ya. Jadi coba teman-teman ingat kalau misalkan teman-teman transaksi di SPBU, petugasnya itu ketika mengisi angka gitu kan menggunakan button gitu ya. Kalau di ATM juga kan button ya, artinya diklik gitu ya button ya, jadi nggak langsung melalui keyboard gitu tuh kan. Kalau misalkan teman-teman di pertemuan 1 atau 2 ketika mengisi data kan menggunakan keyboard. Nah ini simulasinya gitu ya, menggunakan inputan yang berasal dari button. Oke, lanjut. Setelah kita mendeklarasikan variabel yang ada di design dan di source, baru tadi mohon maaf teman-teman kelewat tadi ya, baru sekarang kita mengisi script dari angka 1 sampai dengan 0. Nah, scriptnya seperti apa? Ini teman-teman ya. Ini kok ada ini ya. Oh, salah klik. Mohon maaf. Yang ini. Button 0 sampai dengan 9. Jadi angka berapapun, teman-teman isi scriptnya seperti ini. Jadi bisa di-pause, kemudian bisa dilihat angka plus sama dengan, nah X ini teman-teman, saya bold ya, X ini diganti sama angkanya. Misalkan teman-teman di button 0 diganti 0, di button 1 diganti angka 1, dan sampai dengan 9. Kemudian ditambahkan script display untuk menampilkan yang ada di text field design untuk memunculkan angkanya. Nah gitu ya. Jadi kan angkanya nanti ada nilai, kemudian nanti dimunculkan pada text field display. Nah contohnya seperti ini, kita lihat contoh angka 1, double klik. Nah angka satunya, maka saya membuat scriptnya yaitu angka plus sama dengan 1. Display titik set text angka gitu ya. Displaynya dari sini, text field, ingat ya, jangan lupa. Kemudian kalau angka 2 seperti apa? Sama, diisi angka 2, bedanya itu doang, di dalam tanda kutipnya ya bedanya. Kemudian sampai dengan ke 0 pun sama, diisi dengan 0, kemudian 9 ya. Satu lagi teman-teman lupa, bukan hanya, ini berarti saya tambahkan ya, bukan hanya 0 sampai dengan 9, tapi plus gitu ya, ditambahkan titik. Nah, dan titik katanya, jangan pakai plus deh, dan titik gitu, dan betul saya titik gitu ya, kurung titik. Titik ini dipakai buat apa teman-teman? Ternyata dipakai untuk koma. Jadi kalau teman-teman mau input koma pun bisa, tapi menggunakan titik ya, bukan koma yang beneran, karena itu nggak kedetek sebagai koma nanti. Jadi menggunakan titik. Di sini pun sudah dideklarasikan ya, contohnya design, double klik ini button komanya, nanti situ ada angka plus sama dengan kutip 2 titik kutip 2 titik koma. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah angka-angka selesai, apakah mau clear dulu? Kalau clear teman-teman ya saya rasakan sudah bisa ya. Kalau untuk clear, biar terlihat jelas, apakah di sini clear? Oh clear, kesip. Button C atau clear itu scriptnya seperti ini. Ikutin aja teman-teman ya, disamain aja, display titik set text kosong gitu ya, jadi kosongin, jadi displaynya kosong. Kemudian untuk angka 1 dan angka 2 nya pun kenapa Pak diisi 0,0? Artinya itu dikembalikan angkanya menjadi 0. Kalau misalkan nanti angkanya ini nggak kita deklarasikan jadi 0, nanti sifatnya akumulatif. Contoh, teman-teman mengoperasikan kalkulatornya 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah kemudian ketika di clear, teman-teman masih ngitung, misalkan ngitung baru nih, ngitung lagi tadi kan 2 tambah 2 sama dengan 4, terus ngitung baru 3 tambah 3 sama dengan harusnya 6, tapi enggak, munculnya akan 10. Kenapa? Karena akumulasi dari 4-nya tadi, seperti itu. Atau 4-nya malah jadi duplikat, bukan duplikat ya, penambahan angka 42 gitu dan seterusnya. Pokoknya kalau nggak dideklarasikan ini, angka di displaynya itu akan bergabung lah ya. Artinya kita harus reset ulang
angka satunya variabelnya jadi 0, angka 2-nya jadi 0, jumlahnya pun jadi 0. Oh, jumlahnya ya kalau nggak salah yang berpengaruh. Kemudian di sini ada angka pun kita kosongkan lagi ya. Seperti itu. Nah, setelah deklarasi di button C udah, kemudian kita operasikan di plus, minus, kali, sama bagi ya teman-teman. Nah, namun sebelum itu di button sama dengan dulu, atau di ini dulu ya, plus dulu ya. Kalau misalkan plus, kita lihat aja di slide-nya. Nah, untuk plus, minus, atau dikurangi ya, ditambahkan, dikurangi, dikali, dan dibagi, ini skripnya seperti ini. Cuma teman-teman tinggal menyesuaikan yang slash biru ini. Saya sengaja bedakan warnanya teman-teman ya, biar bisa diperhatikan. Angka 1 double, parse double, saya pakai double karena ini khawatir pembagian agar ada koma-komanya. Kemudian angka 1 ini saya deklarasikan, ini udah dideklarasikan ya angka 1 ya, kalau tidak salah. Nih angka 1 0 ya. Jadi kita punya deklarasi variabel di source yaitu angka 1. Kemudian angka 1 itu nah mengacu kepada angka ya. Jadi itu masuk ke dalam angka gitu. Jadi variabel angka. Kemudian nantinya display titik set text akan muncul jumlah. Jadi biar teman-teman ketika klik jumlah akan muncul tanda plusnya. Nah, ini disesuaikan. Kalau misalkan nanti di button kurang, di button kali, di button bagi, itu disesuaikan ininya ya, biar nanti muncul displaynya sesuai dengan instruksi dari user. Kemudian di sini ada deklarasi angkanya, di mana angkanya ini kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian nanti baru ya teman-teman, kita akan memilih switch case ke 1. Jadi kalau misalkan tambah itu switch case 1, kalau kurang nanti switch case 2, ini diganti, kali switch case ketiga gitu ya. Kalau bagi switch case ke 4. Nah, nanti ini ada di script yang lumayan panjang, ada di sama dengan ya. Nah, kita balik lagi ke sini, ke desain. Kita sudah sesuaikan ya. Contohnya ini kalau plus berarti angka 1 double parse double angka, kemudian display muncul simbol plus, nanti di sininya angka defaultnya kosong, nanti pilih 1. Pilih 1 ini untuk ini teman-teman, switchnya. Switch pilih, makanya tadi di paling atas kita deklarasikan source-nya itu ada pilih pakai integer karena diperuntukkan untuk memilih case 1. Jadi kalau teman-teman saya mau case 1-nya perkalian deh, ya berarti di sini diganti dong. Pilih 1-nya disesuaikan aja ya, pilih 1-nya perkalian, berarti ini simbolnya diganti kali kayak gitu. Pokoknya tinggal penyesuaian selera ya, selera teman-teman atau keinginan teman-teman. Saya mau perkalian dulu, mau pembagian dulu, terserah. Tapi kalau mau ngikutin cara saya pun nggak apa-apa. Di sini ada tambah urutannya ya, maksudnya ya. Ini ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Oke. Kemudian teman-teman, setelah tadi ya, plus itu pilih 1, ini apa namanya, penjumlahan pilih 1, pengurangan pilih 2, pilih 3, pilih 4. Kemudian di button sama dengannya baru yang switch case-nya. Nah, itu switch case-nya tadi sudah kebuka terlebih dahulu ya. Switch case-nya kita ketik sampai break. Sebenarnya ini untuk operasi bilangan aja. Kayak misalkan tadi angka 1-nya kita sudah deklarasikan ya teman-teman ya di tiap operasi bilangan. Contoh pengurangan ya. Nah, di sini ada angka 1 ya. Jadi ketika ada pengurangan itu sudah ada angka 1 ya, ingat ya. Jadi angka 1 yang mana akan digunakan untuk apa namanya, untuk operasi yang alurnya itu akan dioperasikan setelah button plus minus kali bagi itu ditekan ya. Jadi kalau ini tadi kan angka 1 nih di plus,
angka satunya sudah dideklarasikan. Kemudian ketika masuk ke sama dengan, angka satunya tadi kan sudah ada nih, tinggal kita deklarasikan angka 2 gitu. Angka 2-nya baru dijumlahkan terhadap angka 1 yang sudah ada di script sebelumnya di penjumlahan ini ya. Nah, baru setelah kita sudah tahu oh fungsinya penjumlahan, kita jumlahkan angka 1 ditambah angka 2, baru angka di sini yang tadinya double to string nanti akan menampung variabel jumlah hasil dari penjumlahan ini ya. Jumlah ini nanti akan di konversi ke variabel angka yang akan dimunculkan di display gitu. Jadi untuk di source-nya menggunakan variabel jumlah ya, ini ada jumlah. Tapi untuk dimunculkannya karena kita butuh string, kita gunakan angka. Ini kayak parse sih sebenarnya. Tapi bedanya ini double to string kayak gitu ya. Jadi yang jumlah ini merupakan variabel double dikonversi ke string yang bukan ditampung oleh variabel angka. Yang mana angkanya nanti di-displaykan gitu. Bedanya di sini cuma di sini ya pengurangan, di sini perkalian, kemudian ada pembagian. Seperti itu. Untuk di runningnya seperti ini teman-teman, kurang lebih itu aja ya. Jadi script-scriptnya kita run file. Nah, setelah jadi, misal saya punya angka 12 gitu ya. Kemudian kita, nah ini angka 1 nih teman-teman, dikali. Nah, angka 1 tadi udah di keep ya, udah di keep dulu. Kemudian dikali sama 20 misalkan. Nah, sama dengan baru switch case-nya running. Hasilnya 240,0. Fungsi clear-nya untuk menghilangkan semua nilai. Maka kalau misalkan mau pembagian pun bisa. Contoh 60 dibagi 5 misalkan. 12 ya kalau nggak salah ya. Nah, 12,0. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi sampai sini dulu materi yang kalkulator. Kita lanjut ke materi yang form login. Nah, di sini logoutnya masih belum bisa berfungsi, tapi teman-teman sudah siapkan ya label, simpan di sini, kita klik kanan. Ini persiapan untuk desainnya dulu, kemudian pilih properties. Teman-teman jangan lupa untuk ikonnya biar terlihat itu seperti button, bukan icon tapi kursor. Teman-teman harus mengubah ke hand cursor ya. Setelah hand cursor, teman-teman juga nanti untuk scriptnya bisa klik kanan, event, nanti pilih mouse clicked ya, jadi mouse-nya diklik gitu ya, biar fungsi label ini bisa untuk trigger logout. Nah, oke, ini setelah kita buat logout, ini kebetulan untuk yang JFrame form login belum saya buat, maka kita buat bareng-bareng teman-teman ya. Di sini kebetulan diperhatikan untuk JFrame form kalkulator sudah ada di sini, maka untuk JFrame form loginnya pun harus berada di dalam satu package. Kita klik kanan, new, JFrame form lagi, kemudian kita beri nama login, finish. Kita tunggu. Oke, setelah jadi, biasa ya, verifikasi kalau saya klik kanan, run file. Apakah JFrame formnya berjalan dengan baik atau tidak? Kita tunggu. Lumayan lama ya, karena ini saya juga sambil buka aplikasi recording ya, saya menggunakan Camtasia. Jadi mohon maaf apabila untuk proses runningnya pun membutuhkan waktu. Oke nih, sudah muncul ya, aman. Sekarang kita buat desainnya teman-teman. Kita buat misalkan labelnya dulu. Oke, sebelumnya saya nggak perlu pakai panel ya. Ini di sini saya mau pakai absolute aja langsung. Kemudian jadi formnya nggak perlu saya warnakan karena ini ngejar waktu juga, khawatir terlalu lama videonya nanti. Judulnya misalkan form login. Oke, klik kanan, biasa properties, kita biasa ya. Misalkan tulisannya kurang besar kayak gitu, kayaknya kurang gitu kalau misalkan nggak di config dulu.
Kemudian saya biasanya sih butuh icon ya, icon, external image. Saya pilih di desktop kalau nggak salah, admin. Oke, close, klik kanan, edit text, hapus. Ini disimpan di mana ya? Misalnya ditaruh di sini aja, sini aja deh. Di sini aja. Ini form login di sini. Kemudian yang kita butuhkan yang pertama label 1, kita beri nama apa ya? User name. Username. Klik kanan, properties, biasa fontnya perlu kita setting dulu. Oke, kemudian setelah ada username kita copy aja, paste, tarik ke bawah, edit. Bentar ya. Password ya. Ini saya pakai earphone karena biar mikrofonnya agak lebih baik kalau menurut saya kalau pakai earphone. Kalau misalkan nggak pakai earphone langsung menggunakan device si laptopnya, biasanya agak pecah suaranya. Makanya saya sengaja pegang-pegang temen ya. Di sini tangan kirinya saya gunakan untuk megang-megang earphone-nya untuk mikrofonnya. Kemudian text field-nya kita simpan sini, kita tarik. Oke ya, misalnya ini kita kasih nama apa ya? Nama deh, atau username aja. Bukan. Klik kanan, edit text, kosongin. Maksud saya variable ya. Ini properties dulu deh, biar fontnya kelihatan. 12, close. Nah, kemudian di sini kita change variable name, kita kasih nama user name. Ya. Kemudian passwordnya, apakah pakai text field lagi? Enggak, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di swing controls-nya di sini. Teman-teman bisa cek di situ ada yang namanya, wait, saya kok nggak kelihatan ya? Ini password field. Kita simpan, kita sesuaikan ukurannya. Oke, klik kanan, edit text, kita kosongkan dulu ya. Kemudian klik kanan lagi, properties, kita ubah fontnya agar lebih terlihat ya ukurannya. Nah, setelah itu baru ada button, kita gunakan button lagi deh, button login. Ini toggle, kita pakai button biasa aja ya. Button kita taruh sini. Untuk masalah desain saya serahkan ke teman-teman ya. Jadi nggak ada apa namanya hal yang baku kalau di desain ya. Menurut teman-teman bagusnya kayak gitu ya, monggo silahkan. Tapi yang jelas harus bagus lah ya. Login. Oke, button login aja. Kayak persiapan cukup deh. Untuk password klik kanan juga, change variable name, kita isi huruf besar. Password. Oke. Beres ya. Ada username, password, di sini ada button loginnya. Nah, setelah itu teman-teman, di scriptnya kita masuk ke sini. Sebenarnya tampilan yang saya mau seperti ini ya sebenarnya, tapi nggak apa deh kalau mau ikut punya saya juga. Yang jelas nanti butuh login sama clear ya teman-teman. Kalau clear bisa dibuat lah. Ini pun pakai label juga kok. Jadi misalkan di clear, hapus dua-duanya gitu biar nggak dihapus satu-satu. Teman-teman tolong tambahkan untuk fitur clearnya. Kemudian di sini ubah tampilan kursor dengan cara, ini ngasih tahu ya. Di bawah constructor init component set location relative to this. Biar layar di tengah nih teman-teman. Saya tambahkan script ya. Mantap nih. Kalau ini menghilangkan tab Java. Teman-teman udah tahu ya. Jadi biar menghilangkan icon yang ada di atasnya undecorated ya kalau nggak salah cara baca ini. Undecorated. Nah, kemudian di sini kita coba deh. Di bawah constructor init components ada set location relative to this. Saya copy deh. Saya copy. Balik lagi ke sini. Ke source di bawah init component ya kalau nggak salah. Ini saya paste di sini deh. Oke. Kemudian design. Kita masuk ke button login, double klik. Kemana ngarahinnya ke sini ya. Biasa. To do add your handling code here, saya hapus. Kemudian saya balik ke PowerPoint-nya. Di sini ada scriptnya. Wah, scriptnya ternyata harus ketik nih teman-teman.
panjang banget nih, string user admin bla 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 bla. Panjang banget ya. Oke deh, mungkin videonya akan saya percepat aja teman-teman ya. Saya cut, nanti kalau udah selesai kita akan next ke videonya. Soalnya nanti teman-teman terlalu lama nih merhatiin saya buat ngetik skripnya ya. Makanya nanti akan ada potongan video dulu. Oke, tunggu ya. Oke teman-teman, kembali lagi. Setelah saya tadi sudah ketik skripnya, saya lupa untuk di mana, untuk tampilan yang ada di PowerPoint-nya. Ternyata ini pakai deklarasi variabel yang ada di desainnya, dia pakai txt user ya, sama txt password. Sama di sini ada txt user request focus. Sebenarnya ini dipakai untuk ketika misalnya gagal, nanti si kursornya itu kembali ke txt user, gitu aja. Nah, cuma di sini saya sudah sesuaikan sih skripnya sama yang variabel yang ada di desain yang sudah saya buat sekarang. Jadi teman-teman boleh pakai yang ini. Di sini teman-teman boleh di zoom ya, nanti boleh di zoom ketika di videonya, di pause, di screenshot, di zoom bisa, khawatir kurang kelihatan. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada string user, username, kemudian string pass. Di sini saya sudah mendeklarasikan nilai dari variabel user dengan tipe data string, yaitu isinya harus username. Atau kita ganti admin aja ya, biar gampang kali ya. Oke, kita ganti admin misalnya, kemudian passwordnya pun admin misalnya. Nah, kemudian ada if nih teman-teman, if user gitu ya, user yang ada di sini equals ignore cache gitu. Jadi kalau misalkan kalau ignore cache itu kalau nggak salah dia ini ya, huruf kapitalnya itu ya, huruf kapital. Pokoknya berkaitan sama sensitivitas huruf besar, huruf kecil deh. Kalau misalkan nanti username-nya yang digunakan, username itu adalah variabel yang ada di desain. Kemudian dan di sini yang saya pakai adalah dan ya, jangan atau, karena harus dua-duanya benar. Pasnya gitu. Jadi pas yang ini dengan isi admin ini harus sama dengan text field yang di desain, yaitu password. Kemudian di sini ada get text ya. Kemudian nanti di sini nih ada this set visible false ya teman-teman, agar maksudnya nih kalau misalkan set visible false ini untuk menutup form atau JFrame form yang ada form loginnya ya. Jadi kalau ini pertama ada dua bentar, khawatir nggak kedengeran. Ada dua kondisi. If benar, ibaratnya kalau jika username sama passwordnya itu benar, maka form loginnya akan nutup. Untuk nutupnya pakai this set visible false. Sebenarnya pakai dispose juga bisa nih teman-teman. Coba ya, saya masih ingat kalau nggak salah pakai dispose kalau nggak salah gini. Nah, bisa kayaknya. Pakai dispose juga bisa. Jadi untuk nutup form loginnya. Jadi jangan sampai form loginnya masih kebuka gitu ya. Muncul home-nya. Home-nya ini kalkulator ya yang saya tuju. Jadi form loginnya hilang, kalkulator muncul gitu. Nah, buat ngilanginnya pakai dispose atau pakai tadi set visible false. Nah, nanti baru untuk munculinnya adalah new kalkulator. Kalkulator itu ini teman-teman ya. Jadi frame kalkulatornya baru set visible true, baru dimunculkan nih kalkulatornya gitu. Itu kondisi yang pertama kalau berhasil. Else, jadi kalau misalkan salah satunya nggak sesuai, dua-duanya apalagi gitu, maka akan muncul notif menggunakan Javax Swing J Option Pane. Jadi muncul dialog gitu ya, berbasis GUI kok. Nanti isinya adalah kombinasi nama dan password Anda salah gitu ya. Jadi ngasih notif deh. Kayak gitu. Kombinasi nama sama passwordnya salah, atau username ya. Jangan nama. Username. Jadi ada notifikasi, oh mohon maaf nih kombinasi username sama passwordnya salah gitu. Nah, kemudian nanti di sini username text fieldnya akan kosong lagi, passwordnya request focus. Oh, di sini request fokusnya pakai password, kita ke username aja ya. Username. Jadi nanti si kursornya itu akan kembali ke text field username. Si passwordnya juga akan dikosongkan. Kayak gitu ya. Itu untuk login.
Nah, sekarang untuk logoutnya sekaligus ya, kita tinggal ngambil ini aja teman-teman nih. Halaman line 78 sama 79 kita copy. Kita balik ke desain. Kita pilih yang kalkulator dulu. Kita ambil yang logoutnya tadi ya, klik kanan, event, kemudian mouse clicked. Nanti kita akan diarahkan ya kursornya. Kemudian kita ini hapus saja to do at your handling code here. Kemudian kita pastekan script tadi. Nah, dispose jadi nutup yang kalkulator. Sekarang kebalikannya, dan akan memunculkan loginnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah selesai. Kita coba ya teman-teman dari login dulu. Kita klik kanan, run file. Ini loginnya. Wah, beneran ya. Ketika dua aplikasi ini jalan berbarengan, Camtasia. Nah, seperti ini form loginnya. Nah, ini juga tadi muncul di tengah-tengah ya teman-teman ya. Close dulu. Saya ingatkan lagi ke teman-teman. Tadi di login, double klik, source, kita ke atas ada constructor namanya public login, di bawahnya ada init components. Kita ketikkan script ini, set location relative to this, maka itu akan otomatis merunning formnya itu di tengah-tengah layar laptop kita. Kita ulangi, klik kanan, run file. Yang biasanya di pojok kanan atas gitu ya teman-teman. Di pojok kiri atas kalau dari saya. Di sini di tengah-tengah munculnya seperti ini. Oke, misalkan kita kosongin deh, kita login. Nah, akan muncul notif ini. Ini yang dimaksud dengan J-Option pane, teman-teman. Muncul notifikasi kombinasi username dan password salah. Oke. Nah, si apa tadi? Request fokusnya, kursornya akan ke username. Kita coba lagi teman-teman ya, kita close. Kalau di source-nya itu tadi mana ya? Untuk login ya kalau nggak salah. Double klik. Nah, kalau misalkan ini set request fokusnya di password, kita lihat perbedaannya. Password, kemudian kita run. Nanti si kursornya itu akan mengarahkan ke password. Bedanya. Jadi fungsi request fokus itu untuk menentukan kursornya nanti mau dikemanain sih gitu tuh. Setelah kita klik apa namanya login. Contoh ya ini. Nah ini kan udah ada notif, kita oke. Nah kursornya di sini. Ya teman-teman bisa tahu perbedaannya. Untuk fungsinya kalau request fokus itu kalau misalkan di password ya di password muncul kursornya. Kalau di username ya di username. Oke, kita masukkan sebuah parameter. Kita masukkan. Wah, ini udah pakai password field ya teman-teman, jadi nggak kelihatan. Login masih salah. Oke, apa isinya apa yang pengen bener? Ya admin sama admin ya. Admin sama admin, kita ketikkan admin. Coba kalau huruf passwordnya A-nya besar ya. Atau caps lock deh, admin. Atau di sini deh biar teman-teman bisa lihat admin huruf besar semua. Passwordnya benar misalnya. Admin. Login. Nah, bisa ya. Jadi fungsi mana tadi? Ini equals ignore cache itu jadi dia nggak peduli huruf kecil, huruf besarnya apa ya bebas gitu, ignore cache ya. Kalau nggak salah saya lupa tuh kalau misalkan nggak pakai ignore ya kalau nggak salah ya. Coba saya ubah dulu deh. Jadi equals cache ya. Oh bukan, saya lupa nih. Untuk yang misalkan dia memperhatikan apa namanya huruf besar huruf kecilnya. Kalau ini kan dia equals apa equals doang ya? Saya lupa. Oke deh, saya coba ya teman-teman, ini penasaran aja saya. Kalau equals doang, apakah akan ini saya logout ya nih teman-teman. Sekaligus kita coba fitur logoutnya, klik. Nah, akan muncul lagi. Saya close dulu, saya save dulu lagi, baru saya run. Karena ada perubahannya tadi. Saya penasaran untuk yang ini kalau nggak salah equals deh. Jadi biar huruf besar huruf kecilnya ngaruh gitu ya. Jadi kalau adminnya A-nya besar ya dia masih nolak gitu. Contoh lagi admin passwordnya adalah admin login. Nah salah ya teman-teman. Jadi kalau saran saya sih sebenarnya pilihan ya, mau pakai equals ignore ataupun mau equals doang terserah. Tapi kebanyakan sih harusnya case sensitif ya. Jadi kalau mintanya password username yang huruf besar huruf kecil ya harusnya samain. Berarti kita pakai ini aja teman-teman nih, pakai equals aja ya. Kita pakai equals. Jadi misalkan admin huruf kecil semua, passwordnya misalkan A-nya besar. Admin login.
nggak akan bisa. Jadi huruf kecil semua, huruf kecil, huruf kecil, admin. Login, berhasil. Tadi fungsi dispose, nutup form login, muncul aplikasi utamanya. Kita gunakan dulu misalkan 36 ditambah 14 sama dengan saya udah capek pakai aplikasinya, saya mau logout, klik logout. Jadi ini fungsi teman-teman yang kursornya tadi diganti hand cursor sama mouse event click. Jadi kita untuk mengfungsikan label ini dengan klik mouse gitu ya. Kita klik mouse-nya, logout akan kembali ke form loginnya gitu ya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Mungkin terlihat buru-buru videonya, karena memang kebetulan video ini saya buat sebenarnya video ini saya buat di hari Jumat setelah saya ngajar MK teman-teman gitu. Jadi saya keingetan ya, khawatir di hari Seninnya, Selasanya, Rabunya dan seterusnya, khawatir jadwal saya padat gitu ya, dan saya mengecewakan teman-teman lagi gitu. Katanya mau online gitu kan, taunya Pak Rian nggak siapin buat video tutorialnya. Maka saya bela-belain lah buat teman-teman, khususnya mahasiswa semester 3 kelas B1 ya, kelas R2 di tahun akademik 2023 ini semester ganjil. Jadi mohon disimak, kemudian diikuti teman-teman step by stepnya. Jadi tugas teman-teman ada 2 ya. Yang pertama buat frame kalkulator, yang kedua login. Difungsikan, loginnya harus bisa, logoutnya harus bisa, kalkulatornya harus bisa. Dibuat video seperti saya, diupload di YouTube, linknya saja yang dikirimkan di grup ya. Jadi saya cek dari grup siapa yang ngirim, siapa yang enggak. Dan ini bukan hanya untuk absen deh. Jadi selain verifikasi atau validasi absen teman-teman, saya pun memberikan nilai tugas juga deh di sini. Jadi saya tahu nih mana yang ngerjain, mana yang enggak gitu ya. Dan untuk masalah deadline sepertinya dibahas di grup aja ya. Nanti setelah video ini tayang, teman-teman sudah simak, nanti kita baru diskusikan saja deh, biar sama-sama enak ya teman-teman ya. Teman-teman sanggupnya berapa hari nih ngerjain ininya, tapi jangan request 1 tahun gitu ya, atau 1 abad gitu. Pokoknya teman-teman realistis lah. Misalkan ya Pak, saya bisa kerjakan 1 hari ya, misalkan gitu tuh masih realistis. Kalau misalkan Pak nanti minggu depan, waktu lama ya, itu dipakai untuk verifikasi absensi dan nilai tugas teman-teman. Gitu aja teman-teman untuk hari ini videonya. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Khawatir juga ada kata-kata atau kalimat yang belepotan dan seterusnya, karena memang hakikatnya saya sebagai manusia tempatnya salah, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup video hari ini di pertemuan yang ketiga ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.